Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik, sehat, semangat belajar lewat daring atau dalam jaringan online. Anak-anak, kita lanjutkan dari unsur teks diskusi kemarin. Ini kita mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan teks diskusi. Jadi anak-anak, ini nanti kalian mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan teks diskusi. Sebelumnya mari kita pelajari yang pertama, yaitu penggunaan konjungsi atau kata hubung. Anak-anak, kata hubung dalam teks diskusi banyak menggunakan konjungsi perlawanan. Misalnya namun, sedangkan, kebalikannya, melainkan, dan sebagainya. Kedua, kohesi leksikal adalah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Kohesi leksikal itu dapat berbentuk antara lain dengan pengulangan sinonim, antonim, dan hiponim. Ini contohnya sudah ada di bukumu, yaitu kita ambil satu. Di sana ada beberapa contoh. Di samping itu, salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler yang dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti kalkulator, kamera, dan internet. Itu termasuk unsur kebahasaan teks diskusi dengan menggunakan kohesi leksikal. Berikutnya, kita kenal dengan penggunaan modalitas. Ya, kalau tadi ada leksikal, kemudian ada yang kedua ini dengan kohesi gramatikal. Gramatikal ini dapat terbentuk melalui rujukan, substitusi, elipsis. Ini kita ambilkan satu contoh juga, tidak semuanya. Di bukumu itu ada 4 contoh, kita ambil satu. Masyarakat yang setuju bahwa siswa boleh membawa telepon seluler ke sekolah karena hal itu dapat memudahkan orang tua untuk dapat menghubungi anak-anaknya. Jadi ini diantara penggunaan telepon seluler. Yang ketiga, yaitu penggunaan modalitas. Modalitas ini memiliki makna kemungkinan atau fenomena dan sebagainya yang ditanyakan dalam kalimat. Biasanya menggunakan istilah seperti wajib, akan, ingin, dapat, mungkin. Ini contohnya juga, jika siswa tidak membawa telepon seluler dan orang tua perlu segera menghubungi, orang tua harus menghubungi kantor sekolah. Ini diantara contoh dari penggunaan modalitas. Nah, yang berikutnya, kita mengenal kalimat persuasif. Ya, ini berupa bujukan atau rayuan, ajakan, dan himbauan. Biasanya menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, jangan, ayo, marilah, dan lain-lain. Yang kelima, kesantunan berbahasa. Anak-anak, kesantunan berbahasa ini penyampaian gagasan dan pendapat sebaiknya tidak menjatuhkan atau menghakimi pihak tertentu. Oleh karena itu, kalimat yang ditulis menggunakan bahasa netral, tidak provokatif, dan tidak mengandung kontroversi. Ini salah satu contohnya. Selama tidak dijadikan sebagai menu harian mie instan bercampur nasi
dapat dijadikan sebagai menu selingan yang dapat dikonsumsi pada saat tertentu sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Di mie instan itu tidak baik-baik kan anak ya, kita harus tahu. Berikutnya, ini adalah tugas kalian ya. Tugas kalian ini ada satu teks diskusi dengan judul sanksi yang cocok bagi pelajar nakal. Ini tidak saya bacakan, ini saya tuliskan saja, kamu lihat dan kamu baca. Kemudian kamu tentukan unsur kebahasaannya, identifikasikan atau catatlah ya, sesuai dengan perintah yang ada di bukumu itu. Jadi tugasmu tidak banyak, yaitu menyebutkan unsur-unsur kebahasaan teks diskusi di atas tentang yang ada pada teks diskusi tersebut. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan anak paham semuanya dan jangan lupa semuanya mengerjakan dan mengirim. Jangan sampai tidak mengerjakan karena itu adalah tugas kalian. Maaf dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.